Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan dua berita terkait dengan berita gembira yang tidak hanya oleh dua media yang saya bacakan, tapi oleh belasan media lain memberitakan. Yaitu ketika IMF melansir data terkininya, itu bahwa ekonomi Indonesia itu masuk menjadi salah satu dari 10 besar ekonomi terbesar di dunia. Nah, kita baca dari Kompas yang ditulis pada tanggal 28 Januari 2025. Ini ditulis begini, Indonesia berada posisi ke-7 ekonomi terbesar di dunia berdasar produk domestik bruto yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Ya. Jadi pada 2024. Namun menurut data moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF), posisi Indonesia ini tetap bertahan alias stagnan bila dibandingkan dengan 2022 lalu. Ini IMF menilai bahwa pencapaian Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-7 di dunia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan meski di tengah tantangan ekonomi global yang masih ada. Nah, berikut data 10 negara dengan peringkat ekonomi terbesar dunia menurut rilis IMF dikutip dari Kontan hari Selasa 28 Januari. Nah, laporan IMF menyebutkan Cina masih di posisi pertama dalam PDB dengan nilai 39,44 triliun dolar ya. Jadi 39,44 triliun dolar. Cina yang paling besar ini. Nah, kemudian baru Amerika Serikat di posisi kedua 30,34 triliun. Sementara Indonesia ini melompat ada di peringkat ke-7, di atasnya masih ada India ya. Ketiga langsung lompat diberitakan ini Indonesia ke-7 dengan PDB, tapi di sini saya ulangi ya seperti berita di atas ini PDB PPP ya, nanti kita jelaskan 4,98 triliun dolar. Nah, lalu ada Prancis di bawahnya, lalu ada juga Inggris. Jadi kita lebih besar dari Prancis dan Inggris. Nah, Kompas menulis dengan tambahan informasi, tadi bukan dari yang IMF, subjudulnya proyeksi pertumbuhan ekonomi RI. Sebelumnya, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat hingga 2030 mendatang. Meski begitu, tantangan perekonomian global tetap perlu diwaspadai. Nah, dikutip juga Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan terus tumbuh. Prediksi BI dalam 2 tahun ke depan, ya 2025 itu mencapai 4,7 sampai 5,5. Itu rentang ya, kalau titik tengahnya berarti ya 5,1. Nah, dan disebut juga di sini sebenarnya turun dibandingkan proyeksi sebelumnya. Nah, lalu 2024 meningkat sedikit, jadi 4,8 sampai 5,5. Ya. Titik tengahnya berarti itu kira-kira 5,15 ya sebenarnya. Nah, ke depannya pertumbuhan akan tetap terus sumbernya dari konsumsi, investasi, dan kinerja ekspor, dan seterusnya lah. Intinya ini mengutip Bank Indonesia. Nah, lalu berita dari media lain, nanti sebelum saya jelaskan apa itu, saya komentari tentang data ini. Si Infobank News menulis juga tanggal 20 Januari juga, itu judulnya Indonesia jadi negara ekonomi terbesar ke-8 dunia, kalahkan Perancis dan Inggris. Judulnya begitu ya. Nah, dikutip lagi, sama IMF mencatat Indonesia posisi ke-7 ekonomi terbesar di dunia. Peringkat tersebut berdasarkan PDB yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Tadi kan sama dengan berita sebelumnya. Nah, yang pertama tetap disebut Cina, lalu Amerika, dan seterusnya. Lalu IMF menilai Indonesia berhasil mencapai posisi ke-8 karena mencerminkan pertumbuhan yang signifikan di tengah tantangan global. Jadi isinya hampir persis sama, cuma ketika menyebut Bank Indonesia yang dikutip adalah Gubernur Bank Indonesia ya, tadi kan Deputi Gubernur. Nah, kira-kira seperti itu. Intinya dua berita ini maupun berita-berita lain banyak. Tadi bahkan saya diminta respon oleh salah satu media Kontan, tapi mungkin belum ditayang. Ya, apa komentar saya terhadap data IMF yang menyebut Indonesia ini termasuk 10 besar, lab 7, bahkan sebelumnya 8. Nah, semacam itu. Nah, perlu dulu kita lihat sumber dari IMF-nya nih, saya tayang.
kita ketik Indonesia, di sini yang terkini, bersumber dari Outlook 2024-nya IMF. Di situ ada GDP current prices, jadi PDB ya bahasa Indonesianya. Harga berlaku 1,49 ribu miliar, berarti 1,49 triliun maksudnya, dolar. Nah, lalu yang di ujung kanan itu ada yang Purchasing Power Parity, tadi PPP tadi 4,98. Nah, untuk tambahan informasi buat pemirsa, jadi PDB itu kita sudah tahu produk domestik bruto, yang gross domestic product. Itu adalah total nilai tambah produksi selama setahun di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia disebut PDB harga berlaku, di sini disebut GDP current prices. Nilainya 1,49 triliun dolar pada tahun 2025 di sini ditulisnya. Nah, ini kan baru 2024. Jadi penting dulu memahami data ini. 2025 ini adalah proyeksi IMF, ya, bukan real. Realnya nanti nggak tahu ya, mungkin tidak jauh dari situ. Bahkan karena ini dikeluarkannya pada tahun 2024 Oktober, data ini 2024 pun kalau kita klik di situ, itu masih estimasi. Cuman kan karena sudah berjalan sekian bulan, itu estimasinya lebih dekat dengan presisi. Tapi kalau yang 2025 itu adalah proyeksi itu dulu ya. Karena itu tadi dua berita tadi menyebut urutan ke-7, urutan 8, karena negara lain pun sama perhitungannya. Ya, kita memang tidak jauh dari urutan 7, 8 itu ya, selama beberapa tahun terakhir. Nah, yang saya ingin garis bawahi ada kata-kata PPP ya. Apa itu? Purchasing Power Parity. Nilainya 4,98 triliun dolar. Jadi ketika tadi PDB yang nilai tambah produksi itu bukan hanya ya, mungkin nggak tepat, sebesar 1,49 triliun dolar, itu kenapa bisa jadi 4,98? Nah, karena PPP itu menghitung perbedaan cost of living ya, biaya hidup dan tingkat inflasi, terutama dua itu. Karena itu disebut paritas daya beli. Jadi $1 di Indonesia dengan $1 di Amerika itu daya belinya beda. Nah, ini dicoba diperhitungkan, ditimbang. Dan tidak bisa tiap tahun, harus ada tahun dasarnya PPP. Kalau saya tidak salah, tahun dasar yang dipakai sekarang 2021. Pernah 2017, tapi yang paling sering dipakai dulu 2011 dan 2017. Tapi kalau saya tidak salah, ini yang tahun ini sudah pakai, karena tidak ada keterangan yang di sini sudah pakai 2021. Jadi ada semacam survei, ya kalau IMF yang punya ya IMF, ya kalau World Bank saja World Bank, ya, dua-duanya biasanya mirip. Itu mensurvei kurang lebih 90 sampai 100 negara, tidak seluruhnya juga sebenarnya. Lalu dicari selisih paritasnya, lalu jadi kayak ada indeks. Nah, jadi kalau 1,49 triliun dolar yang berdasarkan nilai harga berlaku current ya nilai saat itu, kalau dikaitkan dengan daya belinya, itu kita lebih dari 3 kali lipat, 4,98. Apa artinya? Artinya bukan daya beli ya, biaya hidup ya maksudnya. Biaya hidup dan inflasi di Indonesia terbilang rendah di antara banyak negara itu. Sehingga kita bertambah, seandainya kita negara yang biaya hidup dan inflasinya tinggi, maka nilai GDP PPP-nya lebih rendah. Ini lebih tinggi. Jauh lebih tinggi ya. 3 kali lipat lebih. Mungkin ini gampang banget. Artinya $1 di sini dengan $1 di Amerika misalnya, atau $1 di Hong Kong, itu nggak sama bisa untuk hidup dan untuk membelikan sesuatunya. Memang diakui nih GDP PPP ini lebih mencerminkan keadaan. Tapi ini pro kontra banyak, karena kuncinya adalah pada waktu melakukan survei PPP itu bagaimana tingkat presisinya. Tapi apapun kita terima, kan ini lembaga yang sudah sangat terpandang ya, IMF maupun World Bank. Jadi ini dulu kuncinya. Kita kalau diukur dari current, dari nilai yang berlaku, kita itu hanya urutan ke antara 15 sampai 16. Ya naik turun. Kalau diukur dari dia disesuaikan dengan paritas daya beli, kita urutannya 7 dan 8. Dan saya ingatkan sekali lagi, data yang dikutip oleh media tadi adalah data proyeksi. Ya, meskipun belum bisa jadi benar. Satu itu. Nah, yang kedua yang ingin mau saya sampaikan, ini adalah data total. Nah, karena Indonesia ini penduduknya termasuk negara dengan penduduk besar, ya wajar kan? Kuenya besar, orangnya banyak. Maka untuk menunjukkan kesejahteraan, ya nggak pas.
Mungkin seperti Brunei Darussalam misalnya, atau Malaysia lah, itu jauh lebih kecil dari kita GDP maupun GDP PPP totalnya. Tapi per kapitanya bagaimana dibagi dengan jumlah penduduk? Nah, namanya data GDP per kapita. Ada datanya. Kalau dia berdasarkan current, harga berlaku itu 5,25 ribu. 5.250 dolar per kapita ya per orang. Tapi ini proyeksi 2025. Tetapi kalau dia dikaitkan dengan PPP itu 17,52. Ya sama kan tadi 1,4% jadi 4,98. Nah, bagaimana kalau per kapita ini? Nah, beritanya jadi buruk. Tadi kan beritanya bagus banget tuh. Kita ini ekonomi besar di dunia. Ya mau dihitung secara current prices kita ya lumayan kan, dari 200-an negara kita urutan 15-16. Kalau diukur dengan paritas daya beli kita urutannya 78. Hebat ya. Tetapi ketika dibagi dengan jumlah penduduk, nah current prices kita, urutan kita 100 sampai 102 ya fluktuasi. Dari 200-an negara yang terdata. Tengah kan kita, bahkan di bawah rata-rata sedikit. Nah cuma kalau untuk PDB per kapitanya yang PPP kita membaik, mungkin kita di urutan maaf salah saya tadi urutannya 118 sampai 120 yang current ya. Kalau pakai PPP kita urutannya di 100-an, jadi selisih 20 tingkat. Tapi kan tetap buruk 100. Jadi menurut saya para pemirsa harus cermat ya membaca berita-berita seperti ini, termasuk juga mohon maaf narasi para petinggi negeri ini kadang kita di 2030 akan masuk 4 besar, sekarang kita sudah 7 atau 8. Lah, kita penduduknya banyak kok. Bahkan beberapa negara besar yang lain kan sedang mengalami penurunan jumlah penduduk, kita malah bertambah. Kan begitu, wajar kita. Ibaratnya begini, kalau orang 1 juta, penghasilannya 1 juta, dengan orangnya 10 juta, penghasilannya 100 ribu kan sama. Nah itu, maka menurut saya lebih relevan, meskipun tentu untuk analisis bisa saja, lebih relevan kita menerima dengan gembira andai PDB per kapita kita atau PDB PPP per kapita 2 data ya, itu membaik dan kita masuk ke, sebutlah gak usah urutan 10 besar, masuk 20 besar saja, berarti terjadi peningkatan luar biasa. Maka bolehlah saya mendiskon ini sebenarnya belum berita yang cukup berarti buat menggambarkan ekonomi Indonesia. Jadi belum merupakan fakta bahwa ekonomi kita membaik lebih cepat daripada negara lain. Kita di rata-rata saja. Tidak buruk, tapi juga tidak termasuk ekonomi yang melesat dengan baik.